Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Matahari mulai terbenam, namun tidak ada kedamaian yang tercipta dalam hati Ibu Siti. Ia duduk di sudut rumah yang sudah tidak lagi nyaman. Sebuah rumah yang dulunya penuh dengan tawa anak-anak dan gelak tawa cucu, kini berubah menjadi tempat yang asing baginya. Ibu Siti, seorang wanita parubaya dengan wajah yang sudah keriput dan tubuh yang mulai rapuh, memandang kosong ke depan. Anak-anaknya, yang dulu ia rawat dengan kasih sayang tanpa batas, kini memperlakukannya dengan dingin. Bahkan lebih dari itu, mereka memaksanya untuk pergi dari rumah yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Semua itu bermula ketika hidup mereka mulai terpuruk, ketika kesulitan finansial datang tanpa diundang. Anaknya, Andi, yang dulu begitu menyayanginya, kini menjadi sosok yang terasing. Usaha yang dia bangun bersama istrinya, Rina, mengalami kegagalan. Masalah finansial semakin memperburuk keadaan, dan mereka menyalahkan semua masalah itu pada Ibu Siti. Ibu sudah terlalu tua, sudah waktunya kamu mandiri, jangan mengandalkan kami lagi, kata Andi dengan suara penuh kemarahan. Rina, menantunya yang selama ini selalu bersikap dingin padanya, menambahkan, "Kamu sudah tidak berguna, Bu. Kami sudah cukup sibuk dengan urusan kami sendiri. Jika masih ingin tinggal di sini, carilah tempat lain. Jangan ganggu kami lagi." Ibu Siti mencoba berbicara, namun kata-katanya terhenti oleh air mata yang mulai menetes di pipinya. Ia tahu, mungkin ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani. Namun, hati seorang ibu yang telah merawat dan mencintai anak-anaknya dengan tulus terasa begitu perih. Dengan tubuh yang lemah, Ibu Siti mengumpulkan barang-barangnya. Hanya beberapa pakaian tua dan sebuah tas kecil yang ia bawa. Sambil menahan isak tangis, ia berjalan keluar dari rumah yang dulunya penuh dengan kenangan manis. Ketika pintu rumah itu tertutup di belakangnya, seolah-olah dunia runtuh di hadapannya. Ia tak tahu kemana harus pergi. Tak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Semua teman-temannya sudah lama pergi, dan keluarga yang lain tak bisa ia harapkan. Dengan langkah yang terseok-seok, Ibu Siti berjalan menyusuri jalanan, mencari tempat untuk berteduh. Terkadang ia merasa bingung dan kehilangan arah, tapi tak ada yang bisa mengembalikannya. Di dunia ini, seolah tak ada tempat lagi untuknya. Hari-hari berlalu, dan Ibu Siti semakin terjatuh dalam kehidupan yang penuh penderitaan. Setiap malam ia tidur di tempat yang tidak nyaman, terkadang di bawah jembatan atau di sudut-sudut jalan yang gelap. Tubuhnya yang sudah renta tak lagi kuat menahan hujan atau terik matahari. Penyakit kronis yang sudah lama ia derita semakin parah, namun tak ada yang peduli. Hanya keriput wajahnya yang semakin dalam menandakan betapa beratnya hidup yang ia jalani. Namun, meskipun dunia telah mengabaikannya, di hati Ibu Siti masih tersimpan harapan. Harapan untuk melihat anak-anaknya kembali, berharap mereka suatu hari akan sadar dan mengakui bahwa dirinya adalah bagian penting dalam hidup mereka. Tetapi, ia tak tahu bahwa takdir mempertemukannya dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada anak-anaknya sendiri. Suatu malam, saat Ibu Siti terbaring lemah di pinggir jalan, ia didekati oleh sebuah mobil mewah yang berhenti di sampingnya. Seorang wanita muda turun dari mobil tersebut. Matanya penuh dengan perhatian dan empati. "Nenek, apakah kamu baik-baik saja? Mari ikut kami bisa membantumu," kata wanita itu lembut. Ibu Siti hanya bisa menatap wanita itu dengan bingung. Ia tak mengerti siapa wanita ini, namun entah mengapa, hatinya merasa tenang saat mendengarnya. Tanpa banyak berpikir, Ibu Siti mengangguk pelan dan mengikutinya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah wanita itu terasa begitu panjang, namun Ibu Siti merasa aman. Wanita itu, yang bernama Maria, adalah seorang ibu muda yang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di sebuah rumah besar. Maria merawat Ibu Siti dengan penuh kasih sayang, memberinya makan, dan memberikan perawatan medis yang sudah lama Ibu Siti inginkan. Di tengah kesulitan dan penderitaan yang ia alami, Ibu Siti merasa ada sedikit cahaya dalam hidupnya. Maria dan suaminya, Rudi, memperlakukannya dengan sangat baik.
Mereka bahkan menawarkan Ibu Siti untuk tinggal bersama mereka. Kehangatan dan perhatian yang diberikan oleh Maria dan Rudi membuat Ibu Siti merasa seolah-olah ia menemukan kembali apa yang telah hilang dalam hidupnya, kasih sayang yang tulus. Namun, meskipun hidupnya mulai terasa lebih baik, penyakit yang dideritanya sudah terlalu parah untuk disembuhkan. Ibu Siti tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Ia hanya bisa berdoa agar anak-anaknya suatu hari akan mengingatnya dan menyesal atas perbuatannya. Saat-saat terakhirnya semakin dekat. Ibu Siti merasa tenang. Tetapi, di saat yang sama, hatinya merindukan anak-anaknya. Ia berharap mereka bisa datang dan meminta maaf. Tapi, semuanya sudah terlambat. Setelah Ibu Siti pergi, Andi dan Rina merasa sedikit lega. Beban yang selama ini mereka rasakan seolah menghilang, seiring dengan kepergian ibu yang sudah tua itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa kehidupan mereka akan segera berubah. Dunia mereka yang semula tampak kokoh mulai runtuh tanpa bisa mereka bendung. Bisnis yang mereka bangun dengan susah payah kini berada di ujung tanduk. Andi, yang dulu bekerja keras membangun perusahaan kecilnya, kini merasakan beban yang tak terbayangkan sebelumnya. Pengelolaan keuangan yang buruk, ditambah dengan keputusan investasi yang salah, membuat usahanya terjerembab dalam utang. Setiap hari, dia terbangun dengan perasaan cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari berikutnya. Rina, yang dulu merasa bangga karena menjadi istri seorang pengusaha, mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang semakin tidak pasti. Suaminya yang dulu tampak kuat kini terpuruk dalam rasa malu dan frustrasi. Semua rencana masa depan yang mereka bangun bersama mulai hancur begitu saja. Andi berusaha menyelamatkan usaha mereka, berusaha bernegosiasi dengan para kreditur, tetapi usaha tersebut semakin lama semakin sia-sia. Ia merasa dunia ini begitu kejam, seolah segala yang ia perjuangkan selama ini hancur hanya dalam sekejap. Setiap malam, ia terbangun dari tiduran dengan rasa sakit di dadanya, perasaan seperti dihantam badai yang tak kunjung reda. Namun, yang paling membuatnya terpuruk adalah kenyataan bahwa ia tidak bisa lagi menghubungi ibunya. Setelah mengusirnya dari rumah, Andi merasa tidak ada lagi tempat bagi Ibu Siti di dunia ini. Ia merasa benar, karena baginya, ibu sudah terlalu tua dan tidak bisa memberikan manfaat apa-apa lagi. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa bersalah mulai menggerogoti hatinya. Kenangan akan wajah ibunya yang penuh kasih sayang mulai muncul, mengganggu pikirannya yang kacau. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah melakukan hal yang benar. Rina juga merasakan hal yang sama. Meskipun ia jarang menunjukkan kelembutannya, dalam hati ia merasa sangat tidak enak dengan apa yang telah mereka lakukan kepada ibu. Dulu, saat mereka tinggal bersama, Rina tak pernah peduli dengan ibu mertuanya. Ia selalu merasa tertekan dengan kehadiran wanita tua itu. Namun, sekarang, setelah segala yang mereka miliki hancur, ia mulai merasakan kesepian yang luar biasa. Rina sadar bahwa mereka tidak akan pernah mendapatkan kembali apa yang telah hilang, apalagi kasih sayang seorang ibu yang begitu tulus. Malam demi malam, Rina tidak bisa tidur. Dalam keheningan rumah yang semakin sunyi, ia merenung. Hatinya seringkali dipenuhi penyesalan. Ia menyadari bahwa segala yang mereka peroleh tidak berarti tanpa keberadaan orang-orang yang mereka cintai. Ia mulai berpikir, mungkin jika mereka masih menjaga ibu mereka, jika mereka lebih peduli, keadaan mereka tidak akan seperti ini. Rina pun mulai merasa cemas dengan apa yang mungkin terjadi kepada ibu. Namun, penyesalan mereka sudah terlambat. Tak ada cara untuk mengubah waktu. Bisnis mereka semakin terpuruk, dan mereka mulai kehilangan segalanya. Utang semakin menumpuk, dan teman-teman bisnis yang dulu mereka percaya kini mulai menjauh. Andi dan Rina berada di titik terendah dalam hidup mereka. Hari demi hari berlalu, dan mereka tak tahu bagaimana cara keluar dari kubangan masalah yang semakin dalam. Pada suatu malam, saat Andi sedang duduk termenung di ruang tamu, telepon rumah berdering. Tanpa banyak berharap, ia mengangkat telepon tersebut. Di ujung telepon, terdengar suara seorang pria yang asing. "Pak Andi, saya harap Anda mendengarkan dengan baik. Ibu Anda, Ibu Siti, sudah meninggal dunia." Andi terdiam.
seolah ada yang menghimpit dadanya. Apa yang Anda katakan? Suara Andi tercekat. Rina, yang duduk di sampingnya, langsung meraih telepon. Mereka berdua mendengarkan dengan seksama, dan ternyata informasi itu benar adanya. Ibu Siti telah meninggal dunia beberapa minggu yang lalu, di sebuah rumah keluarga kaya yang merawatnya saat ia terlantar di jalanan. Dia menghabiskan waktu terakhirnya di sana. Kami merawatnya dengan baik, meskipun dia sudah sangat sakit. Kami ingin memberitahu Anda, agar Anda tahu bahwa ibu Anda berakhir dengan penuh kasih sayang. Suara pria di ujung telepon itu melanjutkan. Andi merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Bagaimana mungkin ia tidak tahu tentang kondisi ibunya? Bagaimana ia bisa begitu buta? Mengusir ibu yang sudah mengasuhnya dengan penuh cinta? Semua penyesalan itu datang terlambat. Dan Andi merasa dirinya benar-benar telah kehilangan ibu yang telah memberinya segalanya. Rina yang mendengar percakapan itu hanya bisa menangis terisak. Ia juga merasa hancur. Andi, kita telah kehilangan segalanya. Dan kita bahkan tidak bisa minta maaf padanya. Isaknya. Mereka berdua terdiam dalam keheningan yang mencekam. Sebuah perasaan kosong dan kesepian yang luar biasa mulai menyelimuti hati mereka. Kehilangan ibu, kehilangan usaha, dan kehilangan segalanya terasa begitu nyata. Mereka menyadari bahwa tanpa kasih sayang yang tulus dari seorang ibu, hidup mereka hanya sekadar bayang-bayang yang rapuh. Kehidupan mereka yang dulu megah dan penuh harapan kini berubah menjadi kehancuran yang tak terhindarkan. Mereka ingin mencari jalan untuk menebus kesalahan mereka, tapi waktu yang mereka miliki sudah sangat terbatas. Ibu Siti telah pergi, dan penyesalan hanya bisa mengisi ruang kosong yang tertinggal. Kehancuran usaha mereka hanyalah awal dari derita yang lebih panjang, dan saat mereka mulai mencari jalan untuk kembali, sebuah kenyataan pahit menunggu mereka. Sudah terlambat untuk memperbaiki semuanya. Hari-hari setelah mendengar kabar kematian Ibu Siti, Andi dan Rina terperangkap dalam kebingungan dan penyesalan yang mendalam. Mereka merasa dunia mereka runtuh begitu saja. Tidak hanya bisnis yang hancur, tetapi juga hubungan mereka dengan ibu yang sudah lama mereka abaikan. Mereka kini menyadari bahwa kehilangan Ibu Siti lebih menyakitkan daripada kehancuran yang mereka alami dalam usaha mereka. Andi, yang dulunya adalah pria yang penuh ambisi, kini merasa kosong. Setiap malam ia terjaga, memikirkan segala kebodohannya. Kenangan tentang ibunya yang selalu memberikan nasihat bijak, yang merawatnya dengan penuh kasih sayang, mulai terputar kembali dalam benaknya. Ia ingat bagaimana ibunya selalu meminta maaf meskipun dia tak pernah merasa salah. Ia ingat betapa ibunya selalu mengutamakan keluarganya di atas segalanya, termasuk dirinya sendiri. Namun, di sisi lain, Andi merasakan sebuah perasaan yang lebih dalam, penyesalan yang tak terucapkan. Mengapa aku begitu kejam pada ibu? Bisiknya pada diri sendiri, terisak di malam yang gelap. Mengapa aku tidak mendengarkannya? Kenapa aku mengusirnya ketika dia masih membutuhkan kami? Rina, di sisi lain, juga tenggelam dalam pikiran yang sama. Ia merasa bahwa semua yang mereka miliki, rumah besar, kendaraan mewah, dan kekayaan yang tampaknya tak ada habisnya, tak berarti apa-apa tanpa ibu. Tanpa kasih sayang yang tulus dari ibu, hidup mereka terasa seperti omong kosong. Rina yang selama ini hidup dalam kenyamanan material, kini menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang. Mereka berdua merasa sangat terasing dari dunia. Mereka kehilangan arah, dan tak ada yang tahu bagaimana harus melanjutkan hidup mereka setelah semua yang terjadi. Mereka telah kehilangan ibu yang selalu ada untuk mereka, yang selalu berdoa agar mereka sukses, yang selalu memberikan semangat ketika mereka merasa lelah. Tetapi kini, ibu itu sudah pergi, dan Andi dan Rina hanya bisa terdiam di tengah kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang ibu mereka. Mereka mulai berusaha melacak siapa yang merawat ibu, mencari tahu lebih banyak tentang tempat yang menjadi tempat tinggal terakhir ibunya. Mereka berharap bisa menemukan sedikit kedamaian, meskipun mereka tahu bahwa tak akan ada kata maaf untuk menghapus kesalahan besar yang telah mereka buat. Setelah beberapa minggu mencari, akhirnya mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Ibu Siti ternyata menghabiskan waktu terakhirnya di rumah keluarga kaya yang tinggal di pinggiran kota.
Maria dan Rudy, pasangan muda yang baik hati, menerima Ibu Siti dengan penuh kasih. Mereka memberinya tempat tinggal dan perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Namun, meskipun Ibu Siti diperlakukan dengan penuh hormat dan cinta, ia tetap tidak bisa menghindari penyakit kronis yang telah lama ia derita. Kesehatannya semakin menurun, dan meskipun Maria dan Rudy sudah berusaha memberikan yang terbaik, waktu bagi Ibu Siti sudah habis. Andi dan Rina akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah keluarga itu, berharap bisa bertemu dengan Ibu Siti untuk terakhir kalinya. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa membalikan waktu, namun setidaknya mereka ingin menunjukkan bahwa mereka menyesal dan ingin meminta maaf. Sesampainya di rumah Maria dan Rudy, mereka disambut dengan keramahan, meskipun suasana di rumah itu terasa penuh dengan kesedihan. Maria, dengan mata yang penuh empati, mengantar mereka ke ruang tamu. Ia duduk bersama Rudy, yang tampaknya juga merasa berat dengan kunjungan mereka. "Terima kasih telah datang," kata Maria dengan suara lembut. "Ibu Anda adalah wanita yang luar biasa. Kami semua merasa sangat kehilangan." Andi dan Rina duduk di ujung sofa, diam dalam penyesalan. Mereka tahu bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menghapus semua yang telah terjadi. Mereka bisa merasakan betapa beratnya kenyataan ini. "Apakah Anda ingin melihat Ibu Siti?" tanya Maria pelan. Andi mengangguk, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa mengikuti Maria yang membawa mereka menuju kamar di mana Ibu Siti menghabiskan hari-harinya. Begitu mereka sampai, mereka melihat ibu mereka terbaring lemah di ranjang, dengan selang infus di tangan dan wajah yang semakin pucat. Ibu Siti, meskipun tubuhnya sudah sangat rapuh, tetap tersenyum ketika melihat anak-anaknya. "Andi, Rina." Suara lembutnya hampir tak terdengar, namun ada kehangatan dalam kata-katanya. "Maafkan Ibu, ya Ibu sudah tua, dan Ibu tidak bisa lagi banyak membantu." Andi dan Rina tidak bisa menahan air mata mereka. Mereka merasa begitu hina, begitu kecil di hadapan ibu yang kini terbaring lemah. Ibu Siti sudah tahu betul bagaimana mereka merasa, meskipun kata-kata penyesalan tak sempat terucap dari mulut mereka. "Ibu, kami minta maaf, kami sangat menyesal," bisik Andi, menangis terisak. Ibu Siti mengangkat tangannya yang lemah dan menggenggam tangan Andi. "Anakku, Ibu tahu, Ibu selalu tahu. Ibu tak pernah marah. Ibu hanya ingin kalian bahagia." Rina yang berada di samping Andi juga menangis, membelai rambut ibu mereka yang sudah putih. "Ibu, maafkan kami. Kami tidak tahu seberapa besar rasa sakit yang telah kami beri padamu." Ibu Siti hanya tersenyum lemah. "Jangan menangis, hidup ini pendek. Yang penting kalian belajar dari semua ini. Kasih sayang dan keluarga adalah hal yang paling berharga." Namun, tak lama setelah itu, napas Ibu Siti semakin berat, dan dengan satu hembusan napas terakhir, ibu mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir. Meskipun mereka akhirnya bisa menyampaikan penyesalan mereka, itu sudah terlambat. Ibu Siti telah pergi, dan mereka tak bisa lagi memutar balik waktu. Kepergian Ibu Siti meninggalkan luka yang dalam bagi Andi dan Rina. Mereka kembali ke rumah mereka yang kosong, hanya dikelilingi oleh kenangan akan ibu yang sudah tiada. Kini mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau kekayaan. Segalanya telah berubah, dan mereka tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang dulu mereka anggap sebagai hak mereka. Hari-hari setelah kepergian Ibu Siti, Andi dan Rina merasa terjebak dalam kesendirian dan penyesalan. Meskipun mereka telah meminta maaf kepada ibu mereka, rasanya seperti tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka buat. Ibu Siti yang penuh kasih dan pengorbanan telah pergi, dan mereka tak pernah bisa mengembalikan apa yang telah mereka rusak. Bisnis mereka terus mengalami penurunan. Tanpa adanya pendamping yang dapat diandalkan, Andi merasa semakin kesulitan untuk menjaga apa yang tersisa dari usaha yang dulu ia banggakan. Utang yang semakin menumpuk dan kreditor yang menuntut pembayaran semakin menghimpitnya. Begitu banyak masalah yang harus dihadapi, dan di balik semuanya, yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa ibunya sudah tiada, dan mereka tak bisa lagi meminta maaf atau berbuat apa-apa. Suatu hari, Andi duduk di ruang kerjanya yang sepi.
Ia memandangi foto keluarga yang masih tergantung di dinding. Foto saat ia dan Rina merayakan kesuksesan mereka bersama ibu. Tertulis dengan tinta yang pudar di bawah foto itu, "Keluarga adalah segalanya." Tiba-tiba, Andi merasa semakin tertekan. Ia menyadari bahwa semua yang ia miliki, rumah besar, mobil mewah, dan gelimang harta, tak bisa mengembalikan ibu mereka. Tak ada satupun benda yang dapat menebus kehilangan terbesar dalam hidup mereka. Rina datang ke ruang kerja Andi dengan wajah yang lesu. "Andi, aku tidak tahu lagi harus bagaimana. Semua yang kita perjuangkan selama ini terasa sia-sia. Aku merasa seperti kita sedang tenggelam dalam kegelapan," ucapnya dengan suara yang penuh keputusasaan. Andi menatap Rina, merasakan kesedihan yang sama. "Aku merasa begitu kosong. Rina, ibu kita pergi. Dan aku tidak tahu bagaimana harus hidup tanpa kasih sayangnya. Apa yang kita lakukan selama ini? Semua yang kita banggakan sekarang hancur. Semua karena kesombongan kita." Rina menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. "Kita tidak hanya kehilangan usaha, Andi. Kita kehilangan bagian terpenting dalam hidup kita, ibu kita. Sekarang, aku tahu betapa salahnya kita. Dan itu terlalu terlambat. Aku ingin kembali ke masa lalu, memperbaiki semuanya." Andi merasa tertekan. Mereka berdua sedang berjuang untuk bertahan dalam kehancuran yang mereka sendiri buat. Dunia mereka terasa gelap, dan kesepian melingkupi setiap langkah mereka. Mereka mulai menyadari bahwa segala yang mereka miliki selama ini bukanlah segalanya. Kasih sayang, keluarga, dan waktu yang telah terbuang adalah hal-hal yang jauh lebih penting dari sekadar kekayaan materi. Namun, hidup harus terus berjalan, meski dengan perasaan yang hancur. Andi dan Rina akhirnya memutuskan untuk menjual sebagian aset mereka, termasuk rumah besar yang dulu mereka banggakan. Mereka merasa tak ada lagi arti bagi benda-benda itu setelah kehilangan yang mereka alami. Dengan uang yang mereka peroleh, mereka mencoba untuk membayar sebagian utang yang menggunung, meskipun itu tak cukup untuk menutupi semua kerugian mereka. Namun, meskipun mereka berusaha membayar harga atas kesalahan mereka, kenyataan bahwa mereka telah kehilangan ibu mereka tak bisa diubah. Meskipun mereka berusaha memperbaiki kesalahan, rasa sakit itu tetap ada, dan Andi serta Rina harus menerima bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu. Di sisi lain, keluarga Maria dan Rudy yang telah merawat ibu mereka tetap menunjukkan kebaikan yang tak terhingga. Setelah kepergian Ibu Siti, mereka tetap menjaga kenangan akan wanita tua itu dengan penuh rasa hormat. Mereka merasa bahwa Ibu Siti telah memberikan banyak pelajaran tentang arti keluarga dan kasih sayang tanpa syarat. Mereka berusaha untuk hidup dengan lebih tulus dan lebih peduli terhadap orang lain, terutama keluarga mereka. Meski Andi dan Rina tidak dapat memperbaiki semuanya, mereka akhirnya memutuskan untuk menata ulang hidup mereka. Mereka mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana, lebih mengutamakan hubungan antar sesama, dan belajar dari kesalahan yang telah mereka buat. Tidak ada yang bisa mengembalikan ibu mereka, namun mereka berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, yang lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitar mereka. Di akhir cerita, Andi dan Rina duduk di sebuah bangku taman, hanya berdua. Mereka tidak lagi memikirkan kemewahan atau dunia yang penuh dengan ambisi. Mereka hanya duduk diam, merenung, dan mengingat Ibu Siti. Mereka merasa bahwa meskipun ibu mereka telah meninggal, kasih sayang yang ditinggalkannya akan selalu ada dalam hati mereka. "Selama ini aku selalu mengabaikan apa yang benar-benar penting, Rina," kata Andi, dengan suara penuh penyesalan. "Aku terlalu fokus pada diri sendiri dan apa yang bisa aku capai. Aku tidak pernah menyadari bahwa apa yang ibu ajarkan padaku, tentang cinta, tentang keluarga, adalah yang paling berharga." Rina mengangguk pelan. "Aku juga, Andi. Kita kehilangan ibu karena kesombongan kita, dan itu tak akan pernah bisa diperbaiki. Tapi setidaknya sekarang, aku tahu bahwa kita harus belajar menghargai orang yang kita cintai sebelum mereka pergi." Mereka berdua diam, hanya mendengarkan angin sepau-sepau yang berhembus. Keheningan itu penuh dengan penyesalan, tetapi juga penuh harapan. Harapan untuk masa depan yang lebih baik, yang lebih menghargai nilai-nilai yang sejati.
Maafkan kami, Ibu, bisik Andi dalam hati. Kami akhirnya mengerti, meski kamu sudah pergi. Dan dengan itu, Andi dan Rina mulai menjalani hidup yang baru. Mereka tidak lagi mencari kebahagiaan dalam kekayaan atau kesuksesan duniawi, tetapi dalam kasih sayang dan pengorbanan yang sejati, hal-hal yang telah ibu mereka ajarkan sebelum semuanya terlambat. Cerita ini mengingatkan kita bahwa hidup terlalu berharga untuk disia-siakan. Kasih sayang keluarga, waktu yang dihabiskan bersama orang-orang yang kita cintai, adalah hal yang tak ternilai. Hargai selagi ada, karena saat kehilangan itu datang, kadang tak ada yang bisa mengembalikannya.